Kita beralih ke berita pilkada pemirsa. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk melakukan gugatan. Pihak Ridho mengklaim mengantongi berbagai bukti kecurangan di pilkada Jakarta. Saya akan menunggu arahan kepastian, tapi ini buktinya. Jadi kita secara resmi sudah berkonsultasi atas perintah dari Ketua Tim Sukses, Bapak Ariza Patria. Kita sudah berkonsultasi, sudah mendapatkan informasi yang akurat, yang valid berkaitan dengan persiapan kita. Jadi kita akan sesegera mungkin kita finalisasi. Nah, tepatnya nanti kami akan tetap menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses dari pasangan Ridho. Sebelumnya tim sukses Ridwan Kamil Suswono menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta. Mereka menyoal soal Form C6, pemberitahuan tak sampai kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 48,56%. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, pasangan Cagup dan Cawagup Bobi Nasution Surya berhasil memenangkan pemilihan Pilgub Sumatera Utara 2024. Kategori apa aja? Ya pemirsa, pasangan Cagup dan Cawagup Bobi Nasution Surya berhasil meraih suara sebanyak 3.645.611 suara. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara. Rekapitulasi perolehan suara dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung 2 hari di sebuah hotel di Medan, di mana kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara dan perwakilan saksi dari kedua pasangan calon. Namun tim saksi dari pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut karena keberatan. Mereka menduga ada kesalahan administrasi dan prosedur serta adanya hasil yang janggal di 6 TPS di Desa Kuala Tengah, Kabupaten Langkat. Surat suara yang digunakan dan seterusnya kita rencanakan, kita targetkan selesai dalam waktu 2 hari. Dan di forum ini yang penting ya, secara substansi ya, bahwa terkait dengan perolehan suara, artinya ini ada suara rakyat, itu tidak ada dipersoalkan oleh saksi maupun oleh Bawaslu. Jadi lebih kepada hal-hal yang bersifat administrasi, prosedur. Ya pemirsa, ini babak baru Pilkada Serentak 2024 ini memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tidak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama.
Hingga Senin siang, pemohon perkara pilkada serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah tergabung dengan rekan kami Jen Cahyani di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat pagi, Jen. Jen, hingga saat ini berapa jumlah gugatan hasil pilkada yang diterima Mahkamah Konstitusi, Jen? Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, hingga saat ini di Mahkamah Konstitusi jumlah pemohon sengketa Pilkada 2024 sudah mencapai 203 pemohon dengan rincian 1 pemohon dari tingkat gubernur, kemudian 164 dari tingkat kabupaten dan 38 pemohon dari tingkat kota atau wali kota. Dan untuk pendaftaran atau permohonan sengketa Pilkada ini sendiri di Mahkamah Konstitusi dibuka sampai tanggal 18 Desember 2024. Namun tentu saja setiap pemohon harus mematuhi aturan dari setiap KPU daerah masing-masing. Jadi pendaftaran ini tergantung sejak di mana KPU daerah masing-masing mengumumkan putusan hasil rekapitulasi suara di Pilkada serentak 2024 hingga 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember, namun di setiap pemohon harus mematuhi aturan tersebut di tiap-tiap KPU daerah masing-masing. Kemudian untuk pemohon dari tingkat gubernur ini sendiri sudah ada 1 pemohon, yakni dari Papua Selatan. Dan kalau untuk prosesnya sendiri, ini di belakang saya adalah tempat di mana nantinya registrasi dan juga konsultasi hingga pendaftaran dari pemohon yang ingin mengajukan gugatan atau sengketa terkait Pilkada 2024. Jadi para pemohon ini dapat mengajukan permohonan atau gugatan Pilkada 2024 secara daring atau online, baik secara offline atau secara langsung. Namun mereka juga bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu, seperti halnya pada hari kemarin ini untuk pasangan calon nomor urut 1 Provinsi DKI Jakarta untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun pada hari kemarin mereka melakukan konsultasi terlebih dahulu, jadi belum melakukan pendaftaran, sehingga mereka akan mendaftarkan permohonan tersebut pada hari ini atau esok hari, karena maksimal untuk KPU DKI Jakarta sendiri didaftarkan ke MK gugatannya pada esok hari. Dan konsultasi ini bertujuan untuk mereka bertanya bagaimana atau apa sajakah yang harus mereka kumpulkan untuk bukti dan juga berkas untuk permohonan gugatan atau sengketa Pilkada 2024 tersebut. Dan sampai saat ini kami masih pantau berapa banyak dari tiap-tiap daerah untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 2024 yang sudah dilaksanakan pada bulan November lalu, yang akan mendaftarkan permohonan gugatan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena ini prosesnya masih cukup panjang untuk mencapai KPU masing-masing daerah mengumumkan pemenang kepala daerahnya masing-masing. Jadi harus melalui Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, kemudian nanti setelah ditutup pada tanggal 18 Desember, dari Mahkamah Konstitusi sendiri akan melakukan persidangan dimulai pada bulan Januari seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Persidangan perdana akan dimulai awal Januari 2025 dan untuk persidangan sendiri diberi waktu selama 45 hari terhitung sejak registrasi atau terhitung sejak saat ini yang sudah dimulai registrasi atau pendaftaran permohonan tersebut. Nanti akan kami beritahu informasinya jika sudah ada update kembali. Baik. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.